Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Amma ba'du. Para pemirsa, anak-anakku sekalian, MTSN, siswa-siswi MTSN 9 Kediri yang berbahagia, serta pemirsa channel YouTube MTSN 9 yang sedang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan kali ini. Anak-anakku sekalian, peserta kegiatan bulan suci Ramadan, perlu kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan adalah tempat kita untuk mensucikan diri kita, untuk sebagai telaga pensucian diri, yakni dengan melaksanakan puasa ini diharapkan kita bisa bersih dari dosa-dosa. Nah, ini kurang lengkap atau kurang sempurna apabila kita belum melaksanakan zakat fitrah itu sendiri. Jadi zakat fitrah adalah zakat yang harus kita keluarkan sebagai pelengkap dari ibadah puasa itu sendiri. Para ulama telah sepakat untuk mewajibkan zakat fitrah. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, qala farradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisaimi minallahwi warrafasi wa tu'matan lil masakini, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu bagi orang yang berpuasa sebagai penyuci dari hal-hal kejelekan, keburukan, dan kekejian, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Para pemirsa kegiatan bulan suci Ramadan, anak-anak MTSN 9 Kediri, zakat itu diwajibkan bagi kita dengan ukuran beras atau dengan ukuran bahan makanan pokok yang ada di suatu daerah. Kalau kita Jawa Timur berarti adalah makanan pokoknya beras. Ini seukuran 2,5 kg. Jadi ini pun kita bisa mengkonversi menjadi zakat atau kita keluarkan seharga rupiah. Jadi diuangkan seharga 2,7 kg ini diuangkan menjadi rupiah. Jadi kita bisa mengeluarkan zakatnya dengan uang, ya, seharga itu. Nah, sedangkan niat mengeluarkan zakat fitrah ini untuk diri, ya, untuk pribadi kita, dengan niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku karena Allah Ta'ala. Apabila kita diwakilkan atau mewakili saudara kita, teman kita, ini juga bisa, misalkan namanya Bagus, jadi niatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an Bagus fardhon lillahi ta'ala. Jadi niatnya ketika menyerahkan atau sebelum penyerahan, ini juga boleh. Niatnya untuk diri sendiri atau meniatkan untuk orang lain, ini juga boleh.
Sedangkan waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah ini anak-anakku sekalian bisa kita lakukan dari awal tanggal 1 Ramadan. Jadi disebut waktu jawas dari awal, misalkan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ini boleh. Ini hukumnya jawas, diperbolehkan. Juga nanti kita bisa mengeluarkannya pada waktu-waktu yang wajib. Pada waktu wajib ini waktu yang mana? Jadi waktu itu adalah sebelum akhir Ramadan. Jadi tanggal akhir Ramadan dan setelah tanggal 1 Syawalnya setelah maghrib. Nah ini adalah waktu-waktu wajib. Waktu-waktu wajib. Nah, sedangkan waktu yang fadilahnya atau istilahnya yang utama mengeluarkannya adalah ketika fajar terbit. Jadi terbit fajar sampai sholat hari raya itu dilaksanakan. Itu waktu-waktu fadilah. Sedangkan waktu yang makruh adalah ketika sebelum memulai atau dimulainya sholat Idul Fitri sampai selesai dilaksanakan, maka itu hukumnya juga makruh, tapi juga masih boleh. Sedangkan syarat-syarat bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang beragama Islam, terus merdeka dan juga memiliki persediaan bahan makanan pokok pada hari itu. Kalau Islam juga merdeka, bukan budak maksudnya, tapi pada hari itu tidak memiliki persediaan bahan makanan, tidak memiliki, maka juga tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Sedangkan orang-orang yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, misalkan ada suami, siapa saja orang-orang yang wajib dikeluarkan itu, ya seluruh anggota keluarganya, baik itu yang menjadi tanggungannya, yakni orang tuanya yang miskin yang menjadi tanggungannya, wajib dikeluarkan zakatnya. Istrinya, anak-anaknya yang sudah anak-anak bayi yang baru lahir itu juga wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, zakat fitrah ini dikeluarkan bagi orang-orang yang hidup di waktu bulan Ramadan dan juga menemui sebagian waktu tanggal 1 Syawal. Misalkan ada orang yang meninggal dunia pada tanggal 1 Ramadan sampai pertengahan itu hidup. Terus meninggal dunia pada akhir pertengahan atau akhir Ramadan, maka ini tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, itu tidak wajib. Ya tidak usah dikeluarkan karena dia tidak mengetahui sedikit waktu tanggal 1 Syawalnya. Atau bayi yang lahir pada bulan Ramadan tapi sebelum tanggal 1 Syawal, maghrib kan batasnya ya. Batas akhir dari bulan Ramadan adalah maghrib. Terus awal dari atau maghrib ini sebagai awal dari tanggal 1 Syawal. Nah, ini meninggalnya sebelum tanggal 1 Syawal. Dari misal sebelum maghrib meninggal dunia, bayi baru lahir terus meninggal dunia sebelum maghrib, maka ini juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, wajib dikeluarkan zakatnya bagi orang-orang yang hidup sebagian bulan Ramadan dan sebagian atau menemui sedikit bulan Syawal tadi. Misal, jadi ada yang bayi baru lahir atau lahirnya sebelum maghrib, 5 menit sebelum maghrib lahir, dan setelah maghrib 5 menit setelah maghrib itu meninggal dunia. Ini wajib atau tidak untuk dikeluarkan zakatnya? Nah, ini yang wajib. Walaupun hanya hidup 10 menit atau 15 menit atau beberapa menit, tidak ada 10 menit, tapi ini bayi menemui masa Ramadan, menemui masa tanggal 1 Syawal, maka bayi ini juga wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya bagi orang yang penanggung dari nafkahnya. Nah, ini juga wajib untuk dikeluarkan. Terus untuk golongan orang-orang yang berhak menerima zakat ini ada 8 golongan. 1 adalah orang yang fakir. Kriteria atau kategori orang fakir ini adalah orang yang tidak memiliki
harta benda, bahkan pekerjaanmu tidak punya, jadi tidak tetap, katakanlah penghasilannya tidak tetap. Terus termasuk juga yang berhak menerima zakat adalah orang yang miskin, yakni memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka tidak wajib maka berhak untuk menerima zakat. Dan juga amil zakat ini adalah siapa mereka? Adalah orang yang mengurusi pendistribusian dari pendataan orang yang wajib menerima zakat, pendataan kekayaan orang yang berhak mengeluarkan zakat, juga memiliki data orang-orang yang wajib menerima zakat, dan juga pendistribusian zakat. Ini adalah amil zakat yang tentunya ini harus memiliki surat perintah khusus atau SK dari pemerintah. Nah, ini juga berhak menerima zakat. Selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Jadi ini kita beri zakat, aturan syariatnya agar mereka semakin memiliki mengetahui bahwa Islam itu juga peduli kepada sesamanya, yang sehingga bisa menambah keimanan mereka atau condongnya mereka kepada keislaman. Terus yang selanjutnya adalah mukatab. Ini adalah seorang budak, yang mana budak ini zaman sekarang sudah tidak ada ya. Budak ini mengakad perjanjian dengan majikannya bahwa dia bisa merdeka dengan akad cicilan. Jadi dengan sejumlah uang dia mengangsur lah. Ini juga mengangsur untuk merdeka ya. Nah, ini juga berhak menerima zakat. Ini adalah ghorim. Ghorim ini adalah orang yang memiliki hutang. Memiliki hutang termasuk kategori adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, dan juga termasuk orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, untuk mendamaikan orang yang berselisih. Jadi ada kepentingan umum, walaupun orangnya kaya tapi berhutang, terus hutangnya ini untuk kemaslahatan umum, mendamaikan dua orang atau dua kubu yang sedang berselisih, maka ini juga berhak menerima zakat. Selanjutnya adalah bala tentara. Ini yang jihad di jalan Allah, yang mereka tidak menerima bayaran dari pemerintah ya, maka tapi juga tercatat sebagai tentara. Maka yang seperti ini, yang berjuang di jalan Allah, kategori seperti ini juga berhak menerima zakat. Selanjutnya Ibnu Sabil adalah orang-orang yang kehabisan bekal dari musafir itu ya, orang yang dalam perjalanan jauh, dan perjalanan jauh, bukan perjalanan yang maksiat, yang kehabisan bekal, walaupun di daerahnya dia termasuk orang yang kaya, namun kita perjalanan bekalnya itu habis, artinya tidak cukup untuk sampai pulang ke rumahnya, berarti perlu atau berhak menerima zakat. Sedangkan golongan yang tidak boleh atau tidak berhak menerima zakat, dan tidak boleh memberikan zakat kepada satu orang kafir, bukan orang Islam ya, tidak boleh kita beri zakat. Orang kaya, nah selanjutnya ada orang keluarganya Nabi Muhammad, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selanjutnya yang tidak boleh kita beri zakat adalah orang yang kita tanggung nafkahnya, itu tidak boleh kita beri zakat. Ya, kita salurkan kepada, ya mohon maaf, kedua orang tua kita yang miskin, itu kita tidak bisa memberikan zakat kepada beliau, karena beliau adalah tanggungannya kita, yang menafkahi adalah kita. Akan tetapi jika posisi kedua orang tua kita itu adalah sebagai ghorim yang memiliki hutang, maka ini tidak apa-apa. Yang hutangnya seperti tadi untuk kebutuhan dirinya sendiri, bukan fakir miskin ya, tapi statusnya adalah ghorim. Ghorim itu boleh untuk kita beri zakat fitrah. Anak-anak sekalian, peserta kegiatan Pondok Ramadan MTSN 9, demikian ulasan tentang zakat yang bisa saya sampaikan. Ada tugas untuk kalian untuk dicatat, ditulis di buku tugas khusus ya ke dalam kegiatan bulan Ramadan ini, yakni mencatat apa yang saya sampaikan tadi di buku tulis tersebut.
dan nanti bisa dikumpulkan di wali kelas besertaan dengan buku kegiatan Ramadan yang sudah sampean isi selama bulan suci Ramadan. Demikian dari saya, dari Pak Nur Salim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.